Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Ya, di video kali ini seperti yang kalian tahu, pemain timnas kita setelah pertandingan terakhirnya akan langsung berangkat ke Australia, yaitu ke Sydney. Dan di sini gue akan merangkum pertandingan pemain timnas aboard sebelum berangkat, yaitu yang pertama ada dari Dean James. Dean James ini Go Ahead Eagle melawan William II, yang mana di sini Dean James bermain selama 74 menit dan dia permainannya sangat menarik. Dia di pertandingan ini lebih banyak menyerangnya, membantu penyerangan lebih banyak, dengan dia mendapatkan nilai 7,7. Itu sesuatu angka yang tinggi bagi seorang back sayap. Makanya dia di permainan melawan William II, dia banyak melakukan penetrasi hingga ke daerah pertahanannya William II. Dan di sini Dean James membawa timnya kemenangan dan merangkak satu tingkat, yaitu peringkat ke-6 sekarang, sebelumnya peringkat ke-7, dan pertandingan terakhir sebelum menghadapi Australia ini timnya naik satu peringkat, yaitu peringkat ke-6. Step by step Dean James ini tampil gemilang membawa timnya kalau bisa ini masuk ke papan atasnya Liga Belanda yang akan bersaing dengan FC Utrecht, Ajax, PSV Eindhoven dan FC Twente. Ini sangat bagus. Dean James di pertandingan ini umpan silang akuratnya, dia melakukan 11 umpan silang dan 3 yang akurat, yaitu umpan panjang akuratnya 6. Lalu duel udaranya ini menarik, dia 2 kali duel udara menang semuanya. Bagi seorang back sayap sebelah kiri dengan tinggi tidak, ya bisa dibilang rata-rata lah, dia tinggi 170-an, tidak begitu tinggi, tapi dia mempunyai duel udara yang sangat bagus. Setelah itu, setelah dari Dean James, kita beranjak ke kapten kita Jaeges, yang mana di sini Jaeges membantu timnya clean sheet, yaitu dengan hasil skor kacamata. Di sini Jaeges ini berhasil mengomandoi lini belakang. Yang gue heran di sini, dari lini tengah sampai lini depannya Venezia, ini dia seperti kebingungan gitu loh. Kalau sudah dari tengah ke depan, mungkin kalian ada yang menonton pertandingannya seperti kebingungan, bola mau dibawa kemana. Ini seperti kebingungan. Gue herannya apakah mengandalkan seorang back? Percuma saja. Back bisa menjaga clean sheet beberapa pertandingan ini, sekelas Jaeges bisa mengomandoi rekan-rekannya di lini belakang, tetapi strikernya tidak bisa mencetak gol. Ya percuma saja kalau begitu. Masa ngandelin seri-seri terus, ya lama-lama terdegradasi juga. Kalau seperti ini lebih baik Jaeges hengkang saja dari Venezia nanti di akhir musim. Karena apa? Dari strikernya saja tidak ada yang bisa mencetak gol. Dari lini tengahnya aja bingung mau menggunakan strategi seperti apa, bingung mengumpannya seperti apa. Tidak ada orkestrator yang begitu pintar. Kalau gue lihat dari pertandingan Venezia ini, pemain tengahnya Venezia ini kurang kreatif, memberikan umpan-umpannya kurang kreatif. Udah gitu umpannya banyak yang tidak akurat juga dari pemain tengahnya Venezia ini. Kalau mengandalkan backnya saja ya bisa dia seri, tapi ya itu, dia tidak bisa mendapatkan poin. Kalau mengandalkan seri-seri ya poinnya 1. Kalau mau mendapatkan kemenangan, keluar dari zona degradasi ya harus mencetak gol. Di sini Jaeges mendapatkan poin 7,3 ya, 7,3 sebagai kapten juga. Ini sangat bagus untuk mental sebelum melawan Australia. Jadi menaikkan mentalnya sebelum melawan Australia. Berita selanjutnya kita ke Sandy Walsh di Liga Jepang, yang mana Sandy Walsh bermain penuh selama 90 menit dan membawa timnya kemenangan, yaitu dengan skor 2-0. Di sini Sandy Walsh mendapatkan nilai 7,1 ya. Dia bermain dengan skema 4 back. Sandy Walsh berada di posisi back sebelah kiri, back tengah tapi sebelah kiri. Ini sangat menarik. Sandy Walsh kuat dalam duel udara, melakukan intercept, bahkan beberapa kali melakukan penyerangan, membantu penyerangan. Ini back tapi rasa pemain tengah. Sandy Walsh ini mengatur ritme permainannya di Sandy Walsh, bukan di pemain tengahnya
Yokohama F Marinos ini. Dan Yokohama F Marinos ini mendapatkan kemenangan pertamanya di Liga Jepang, sebelumnya mendapatkan 1 kekalahan dan 3 kali imbang, dan 1 menang mendapatkan 6 poin. Yokohama F Marinos sekarang berada di posisi ke-17 dari 5 pertandingan mendapatkan 6 poin, yaitu berada di posisi ke-17. Ini perlahan ya, Liga Jepang juga baru mulai juga soalnya. Perlahan-perlahan biasanya Yokohama F Marinos ini berada di peringkat 1-2 Liga Jepang lah. Ini sangat menarik. Terus setelah pertandingan, Sandy Walsh memberikan keyword kepada pemain Australia, yaitu rekan satu timnya di Yokohama, agar berhati-hati melawan Indonesia karena pemain Indonesia itu sangat berbahaya, katanya Sandy Walsh seperti itu. Lalu di berita selanjutnya ada Calvin Verdong. Calvin Verdong di sini melawan mantan klubnya oleh Romania itu FC Utrecht, dan di sini klubnya Calvin Verdong, NEC Nijmegen ini berhasil mendapatkan kemenangan dengan skor tipis 1-0 di kandangnya FC Utrecht. Dan di sini Calvin Verdong mendapatkan poin, mendapatkan nilai 7,3. Ini sangat bagus sebagai seorang bek sayap kiri. Ini saingan Dean James ya. Cuma nanti tergantung pelatih mau menggunakan formasi seperti apa, kita tidak tahu. Cuman Dean James dan Calvin Verdong ini lagi dalam tren positif, yaitu meraih kemenangan. Beberapa pemain timnas yang akan bertanding melawan Australia ini semuanya tren positif semua. Sangat menarik ini. Udah gitu NEC Nijmegen ini sekarang lagi ada di posisi ke-10 klasemen sementara Liga Belanda. Ini NEC Nijmegen ini biasanya di terakhir-terakhir liga itu dia berada di posisi 6, posisi 5, posisi 7. NEC Nijmegen ini buat kita contoh para pemain-pemain timnas yang mau board ya, kita lihat dulu kualitasnya Calvin Verdong. Kalau bisa dengan stamina-nya Calvin Verdong ini, pemain-pemain lokal, maksudnya pemain yang berada di Liga 1 yang ingin board ya, dicontoh kualitas fisiknya Calvin Verdong, cara membina fisiknya, menjaga stamina-nya itu seperti apa. Nah, ini yang menarik, ada oleh Romania. Dia sebelum berangkat ke Australia, dia melakukan pertandingan melawan Watford United. Melawan Watford, yaitu oleh Romania di pertandingan ini tidak mencetak gol, tapi berhasil membuka peluang buat rekan-rekannya untuk mencetak gol. Nah, ini di sini oleh Romania mendapatkan skor 6,6 sebagai sayap kanan, bukan sebagai striker tunggal. Di sini Oxford United menggunakan formasi 4-3-3. Ini termasuk tren positif juga untuk oleh Romania. Dan oleh Romania ini hanya bermain 68 menit. Jadi setelah melawan Watford langsung terbang ke Australia. Terus ada beberapa lagi yang bakal bertanding, yaitu Kevin Dix masih akan bertanding nanti malam. Selesai tanggal 17 dia baru berangkat. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, Emil Audero ada perubahan jadwal. Klubnya itu Palermo baru akan bertanding tanggal 18. Ini yang sangat dikhawatirkan, kemungkinan baru sampai itu tanggal 19 malam waktu Australia, baru sampai Australia Emil Audero. Dan yang baru sudah tiba itu seperti Tom Haye dan Justin Hubner sudah tiba di Australia dan disambut oleh Bung Harpa juga di sana. Disambut beberapa supporter Indonesia juga menyambut kedatangan Tom Haye dan Justin Hubner. Terus pemain kita, pelatih kita Patrick Kluivert beserta asisten-asistennya beserta para pemain timnas yang bermain di Liga 1 sudah berangkat malam ini. Nih gue buat video pada hari Minggu setelah dapat info pemain timnas kita yang bermain di Liga 1 berangkat bersama dengan pelatih dan asistennya. Dan setelah pertandingan, oleh Romania akan berangkat ke Australia bersama Marcelino Ferdinand bersama Nathan Choaon. Ini akan satu pesawat mereka bertiga. Terus ada Eleanor Reinders, Calvin Verdong sudah berangkat juga masing-masing, sedangkan Masilgers juga akan bertandingnya masih nanti malam. Oke, sekian berita informasi tentang pemain timnas kita yang aboard
hasil-hasil pertandingannya. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.